Negosiasi. Dia ingin mendapatkan dewa-dewa unsur itu dan menghancurkan menara dewa unsur kita. Santian Sengren melihat Wang Xian bergegas menuju posisi menara, wajahnya sangat malu. Untuk Wang Xian, mereka hanya bisa menahannya, tetapi tidak mungkin untuk menjebaknya sepenuhnya di satu area. Sekarang Wang Xian menargetkan menara tinggi itu, orang suci Santian dan yang lainnya tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Kamu tidak bisa membiarkan dia mengambil dewa elemen, aku akan menahannya, kamu mengambil dewa elemen. Santian Sengren terus mengaum dengan keras. Tubuhnya bergetar, dan tubuhnya mulai membesar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi raksasa-raksasa yang menutupi langit. Dia mengulurkan satu jari dan menunjuk langsung ke Wang Xian. Jari itu patah langsung dari telapak tangan, membawa kekuatan yang tak terkalahkan. Di sampingnya, ekspresi dari tiga peramal Tianyuan lainnya juga berubah ketika mereka melihat ayah baptis menyerang dengan mengorbankan vitalitas mereka. Mereka dengan cepat mengambil pecahan dewa elemen. Fragmen dewa elemen ini juga sangat penting bagi alam surga baik mereka. Ini adalah dewa elemen terkuat yang telah mereka kumpulkan dalam puluhan miliar tahun terakhir. Hehe, Wang Xian juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya ketika dia melihat bahwa orang bijak yang berbudi luhur ingin menghentikannya. Ho, Wang Xian menggeram rendah, mengayunkan tubuhnya yang besar untuk langsung bertemu dengan jari Santian Sein yang terputus. Pada saat yang sama, tubuh Void Dragon terbang keluar dari tubuhnya. Membawa penggilingan besar 5 elemen dan kolam naga Void, dia berteleportasi ke arah dewa elemen satu persatu. Menabrak. Pada saat berikutnya, cakar naga Wang Xian membungkus piring naga Tai Chi, dan langsung menahan jari terpotong dari Santian bijak. Raungan besar terdengar, dan jari yang terputus bertabrakan dengan cakar naga. Luka yang dalam muncul di cakar naga Wang Xian. Energi yang dibawa oleh jari yang terputus menyebabkan cakar naga Wang Xian patah sedikit. Namun, di tempat yang rusak, darah dan daging mulai sembuh dengan cepat. Melihat pemandangan ini, orang bijak Santian tidak memiliki sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Dia melihat ke samping dan ekspresinya tenggelam. Serangan yang dia lepaskan dengan mengorbankan salah satu jarinya sendiri melukai lawannya. Namun, keberadaan menakutkan di depannya membagi kekuatan yang kuat. Kekuatan ini langsung datang ke depan dewa elemen. Ini adalah kekuatan ruang. Dari tubuhnya, aku juga bisa merasakan kekuatan atribut lainnya. Berapa banyak kemampuan dan kartu truf yang dimiliki pria kuat misterius ini. Santian Sengren meraung dengan suara rendah karena malu. Tanda seru. Berhenti. Pada saat ini, ketiga peramal Tianyuan berpikir bahwa nenek moyang mereka dapat melawan musuh yang kuat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka baru saja menyingkirkan dewa unsur pertama, tiruan dari musuh yang tangguh itu datang ke pecahan dewa unsur dalam sekejap. Mereka menyaksikan tanpa daya saat dia mengambil pecahan dewa elemen ke dalam tasnya. Ini membuat mereka sangat malu. Hehe, kamu ingin menghentikanku hanya karena patriarkmu. Bersama-sama, kamu tidak bisa menghentikanku. Wang Xian memandang mereka, mencibir, dan menatap pecahan dewa unsur lainnya, terbang langsung. Aku akan menghentikannya, singkirkan pecahan dewa elemen. Salah satu master di level kontrol meraung, dan langsung menyerang tubuh Void Dragon. Hehe, tubuh Void Dragon Wang Xian mencibir, dan dengan lambaian tangannya, mesin penggiling 5 elemen dan kolam Void Dragon memancarkan energi yang menakutkan, membentuk pertahanan yang kuat di depannya. Segera setelah itu, sosoknya menghilang seketika, dan berteleportasi ke bagian lain dari dewa elemen. Dengan lambaian tangan, langsung masuk saku. Meskipun ada perlindungan energi di sekitar pecahan dewa elemen, itu masih mudah dipatahkan oleh Wang Xian. Tidak bagus, dia memiliki atribut ruang, dia sangat sulit. Wajah orang kuat yang mengendalikan level berubah drastis, mengetahui bahwa dia tidak dapat menahan lawan, dia langsung menyerah, dan pergi untuk mengumpulkan pecahan dewa elemen satu persatu. Orang bijak yang baik hati melirik ke sini, wajahnya sangat memalukan. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Wang Xian, dan berhenti terus memblokir dan menyerang. Temanku, aku tahu itu salahku untuk mengambil tembakan pertama. Kamu dapat mengambil sebanyak mungkin pecahan dewa unsur yang kamu inginkan. Bisakah kita membicarakannya? Santian Sengren menyerah sepenuhnya. Dia tidak bisa mengalahkan Wang Xian lagi. Ingin berhenti tapi tidak bisa. Cukup menyerah dengan murah hati. Dibandingkan dengan pecahan dewa elemen, pecahan medan bintang lebih penting baginya. Dia tidak ingin terlalu kaku dengan Wang Xian. Jika dia menjadi musuh, maka dia tidak akan pernah mencoba mengembalikan harta keberuntungan di bidang bintang Tianyuan. Hehe,
Apakah kamu tahu bagaimana berbicara sekarang? Wang Xian menatap Saint Santian dengan ekspresi mengejek di wajahnya, tetapi Wang Xian tidak terus menyerang. Di bawah teleportasi yang cepat dari tubuh Void Dragon, ia memperoleh pecahan dari Dewa Elemen. Dia merebut 5 dari 8 bidak Dewa Elemen. Kelima fragmen ini jauh lebih berharga daripada yang dia dapatkan di sekitar pohon kekacauan. Satu hampir bernilai semuanya. 5 fragmen dari Dewa Elemen ini setara dengan permintaan maaf tak berdaya yang baru saja kamu lakukan. Wang Xian yakin, dan tubuh Void Dragon kembali ke tubuhnya. Dia melihat kelima fragmen Dewa Elemen, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu, 3 ahli keberuntungan Tianyuan lainnya mendengar kata-kata Wang Xian, dan ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Mereka tidak pernah begitu dipermalukan. Tapi memikirkan cara pria kuat misterius ini barusan, mereka hanya bisa menahan kata-kata lainnya. Temanku, aku ingin menukar pecahan medan bintang di tanganmu. Kamu bisa memberi tahuku harganya. Santian Sengren menarik napas dalam-dalam, menatap Wang Xian, dan bertanya. Aku ingin menukar pecahan bidang bintang di tanganmu, berapa harga yang kamu inginkan? Wang Xian bertanya balik ketika dia mendengar apa yang dia katakan, senyum di wajahnya tertahan. Saat ini, pecahan medan bintang yang dimiliki oleh pihak lain dapat memulihkan medan bintang ke keadaan surga yang lengkap. Ini juga sangat penting bagi Wang Xian. Sepotong lengkap harta peramal Tianyuan sulit didapat. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat Dao akan berjuang untuk itu. Namun, Wang Xian sudah memahami kekuatan lawan. Meski tidak sebaik diriku, tidak mungkin membunuh pihak lain. Demikian pula, pihak lain juga ingin berdagang dengannya karena dia melihat kekuatannya sendiri. Sekarang, tergantung siapa yang menawarkan harga tertinggi dan siapa yang bisa membuat pihak lain terkesan. Bidang bintang dulunya adalah harta keberuntungan saya, tetapi rusak karena kecelakaan. Saya telah mencarinya selama puluhan miliar tahun. Saya tidak akan menyerah, dan tidak mungkin untuk menyerahkannya kepada orang lain. Santian. Sengren dengan tatapan tegas, dia memandang Wang Xian dan menggertakkan giginya. Kamu dapat menetapkan harga, selama aku mampu membelinya, aku akan setuju. Negosiasi. Orang bijak dari surga yang baik memandang Wang Xian dengan tegas. Tidak mungkin baginya untuk melepaskan Starfield. Karena memiliki bidang bintang, dia mampu naik ke tempatnya sekarang. Dia mampu membangun surga yang baik hari ini. Starfield sangat penting baginya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya sekarang, dia tidak akan menyerahkannya kepada orang lain. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata orang bijak Santian, melihat ekspresinya yang tegas, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia secara alami dapat melihat tekad dari orang bijak yang baik hati. Pecahan medan bintang tidak terlalu penting bagi Wang Xian. Karena ini adalah apa yang dia dapatkan secara tidak sengaja. Dia secara alami ingin mendapatkan medan bintang yang lengkap, tetapi jika dia tidak mendapatkannya, dia tidak akan terlalu kecewa. Dia tidak sama dengan orang bijak yang baik. Pecahan bidang bintang di tanganku, dikombinasikan dengan pecahan bidang bintang. Di tanganmu, adalah harta surgawi yang lengkap. Kamu harus memahami betapa berharganya. Bagimu, sangat penting untuk mendapatkan pecahan medan bintang di tanganku. Jika kamu tidak bisa mendapatkan pecahan medan bintang di tanganku, itu tidak penting bagimu. Beri aku dengan mudah. Kamu mengatakan suatu syarat, selama itu tidak terlalu banyak, aku, Santian Rilem, akan setuju denganmu, kuharap kita bisa berteman. Santian Sein menarik napas dalam-dalam dan berkata, kunci bidang bintang sekarang tidak berguna di tangan kedua belah pihak. Hanya dengan mengumpulkan mereka bersama-sama, itu dapat dikembalikan ke keadaan harta Tianyuan Fortune. Dia juga siap untuk singa lawan membuka mulutnya. Starfield sangat penting baginya. Selama dia mendapatkan medan bintang, dia bisa memasuki pusat kerusuhan dan mendapatkan lebih banyak harta. Buat Santianji lebih kuat, berteman, hehe. Wang Xian tersenyum ringan, matanya tertuju pada telapak Santian Sengren, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kalau begitu, teman, bisakah kamu memperkenalkan lampu di tanganmu? Lampu. Di tangan orang bijak yang baik hati tampak agak tidak biasa bagi Wang Xian. Dia sepertinya bisa memprediksi tindakannya sendiri. Selain itu, lampu ini juga memiliki kemampuan pendeteksian, dan efek pendeteksiannya sangat dahsyat. Dia telah menyimpan pecahan bidang bintang di induknya, dan secara logis, tidak mungkin ditemukan. Tapi itu dirasakan oleh orang bijak yang baik. Apalagi kekuatannya sendiri, lampu itu bisa menilai dengan cepat, itu tidak mudah. Wang Xian juga ingin mendapatkan fragmen medan bintang pihak lain, tetapi jelas peluangnya hampir nol.
Fragmen medan bintang itu tidak penting baginya, jika dia bisa menukarnya dengan harta yang kuat, dia tidak akan segan. Fragmen medan bintang ini memang agak hambar baginya sekarang. Wajah orang bijak Santian sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Dia mengencangkan cengkeramannya pada lampu ramalan di tangannya, wajahnya sangat serius. Lampu ramalan, harta yang mampu meramal dan meramal, semua harta tambahan. Santian Sengren memperkenalkan, temanku, tolong lebih spesifik. Wang Xian melanjutkan, menatap lampu ramalannya. Aku tidak akan berdagang dengan lampu ini. Melihat Wang Xian mendambakan lampu ramalan di tangannya, orang bijak Santian mengubah wajahnya dan berkata, "Hehe, lupakan saja." Wang Xian tersenyum tipis, dan memasukkan pecahan bidang bintang ke dalam tasnya. Aku bisa menggunakan barang-barang lain untuk berdagang denganmu, seperti pecahan dewa elemen, dan harta kultivasi, semuanya baik-baik saja. Wajah Santian Sengren berubah lagi, dan dia berkata, "Kamu tidak bisa mengeluarkan apa yang aku butuhkan, mengapa aku harus membuat kesepakatan denganmu?" Wang Xian menatapnya dan berkata dengan ringan, "Selain lampu ramalan ini, apa lagi yang bisa membuat hatiku tergerak?" "Apa?" Dia kata-kata membuat Santian Sengren mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menatap lampu ramalan di tangannya. "Patriark, lampu ramalan juga sangat berharga. Itu adalah harta yang kamu pertaruhkan dengan nyawamu untuk mendapatkannya." Di belakang Saint Santian, pria kuat yang mengendalikan level berkata dengan wajah jelek. Lampu ramalan di tangan nenek moyang mereka adalah harta yang diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Itu juga karena saat itu dia berkelana ke daerah kerusuhan Chaos Stone. Pada saat itu juga, meskipun dia mendapatkan harta ini, medan bintang menjadi pecahan, dan dia sendiri mati sekali. Dapat dikatakan bahwa harga untuk mendapatkan lampu ramalan adalah hancurnya bidang bintang dan satu kematian. Harganya tidak sepadan. Sekarang, mereka benar-benar harus menghadapi pilihan seperti itu. Untuk mendapatkan lampu ramalan ini, pecahan bidang bintang dihancurkan saat itu. Meskipun lampu ramalan adalah harta tambahan, ia sangat kuat. Ia dapat memprediksi dan memprediksi bergerak, dan bahkan dapat memprediksi kekuatan lawan. Lampu ramalan adalah harta yang tak tertandingi berharga untuk kekayaan Tian Yuan yang kuat. Orang bijak. Santian melihat lampu ramalan di tangannya, bergumam di mulutnya, dan ada jejak berjuang di wajahnya terlihat. Ketika Wang Xian mendengar apa yang dia katakan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa alasan mengapa bidang bintang menjadi pecahan ada hubungannya dengan lampu ramalan ini. Meramal dan meramal, kemampuan ini memang sangat kuat. Mungkin itu takdir, mungkin keberuntungan. Wang Xian berkata kepada orang suci yang baik hati itu dengan senyum di wajahnya. "Ya, ini mungkin takdir, ini keberuntungan." Orang bijak Santian menatap Wang Xian, "Beri aku pecahan bidang bintang di tanganmu, dan kembalikan pecahan dewa elemen kepada kami. Ini milikku kondisi, jika demikian, tidak perlu berdagang." "Hah?" Wang Xian melihat ekspresinya, lalu mengangguk setuju sambil tersenyum. "Ya, selamat, setelah Anda mendapatkan pecahan bidang bintang di tangan saya, Anda akan dapat memulihkan kekayaan Tian Yuan. Kekuatan penuh dari harta karun itu ada di sini," kata Santian Sengren, dengan gerakan telapak tangannya. Lampu ramalan melayang di posisi tubuhnya sebelumnya. "Kamu memutuskan sambungan dengan lampu ramalan, dan aku memutuskan sambungan dengan kunci bidang bintang. Jika kamu tidak ingin memiliki musuh bebuyutan, jangan main-main." Wang Xian menggerakkan telapak tangannya, dan pecahan bidang bintang juga digantung di tubuhnya. "Ke depan. Demikian pula, kamu juga harus mengingat kata-katamu sendiri," kata Santian Sengren. "Jangan khawatir, pecahan bidang bintang tidak begitu penting bagiku." Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. "Ayo kita lakukan bersama," kata Santian Sengren, menatap Wang Xian. Wang Xian mengangguk. Dengan gerakan telapak tangan, pecahan bidang bintang terbang ke arah satu sama lain. Pada saat yang sama, lampu ramalan itu terbang menuju Wang Xian. Wang Xian bisa merasakan energi aneh yang terkandung dalam lampu ramalan. Energi ini luar biasa. Wang Xian merasa sangat berharga untuk menukar pecahan bintang dengan harta karun seperti itu. Lampu ramalan akhirnya menemukan pecahan yang tersisa dari medan bintang. Saint Santian memandangi pecahan medan bintang di tangannya dengan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Bidang bintang Tian Yuan ini adalah harta keberuntungan, disertai dengan kebangkitan dan kejayaannya. Setelah lebih dari 30 miliar tahun, ia kembali ke tangannya lagi, dan kembali ke puncaknya lagi. Wang Xian berdiri di depannya, memandangi lampu ramalan di tangannya, menyuntikkan energi ke dalamnya, dan menyempurnakannya.
Hehe, selamat bertransaksi. Setelah merasakan keajaiban lampu ramalan sebentar, Wang Xian menyimpannya dan berkata kepada orang suci yang baik hati sambil tersenyum. Lampu ramalan dapat membuat prediksi, dan juga dapat memprediksi arah batu kekacauan di daerah kerusuhan. Itu adalah harta tambahan yang sangat kuat. Santian Sengren memandang Wang Xian dan berkata. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum, menggerakkan tubuhnya, dan terbang ke kejauhan. Orang bijak Santian memandangi sosok Wang Xian yang pergi dan tidak mengatakan apa-apa. Transaksi telah selesai, meskipun sedikit tidak bahagia, tetapi semuanya telah menjadi fakta. Dia tidak akan marah, juga tidak akan menyimpan dendam. Terlebih lagi, kekuatan Wang Xian jelas tidak masuk akal menjadi musuh orang kuat di level ini. Bahkan perilaku bodoh. Selain itu, dia yang pertama melakukan tembakan kali ini, memprediksi kekuatan lawan. Mungkin ini keberuntungan. Santian Sengren berkata, kembali ke posisi menara, dan menempatkan pecahan dewa elemen di posisi atas lagi. Wang Xian terbang keluar dari daerah itu dan datang ke tempat yang jauh dengan lambaian tangannya, sebuah istana melayang di kehampaan. Wang Xian memasuki istana dan mengeluarkan lampu ramalan lagi. Gelombang energi disuntikkan ke dalamnya, dan Wang Xian mulai menyempurnakannya secara menyeluruh. Energi masuk ke dalam lampu ramalan dan perlahan mengembun ke arah sumbu lampu ramalan. Setelah lampu ramalan digunakan, lampu ramalan akan menyala. Jika Anda ingin membuat ramalan atau ramalan, Anda perlu menyalakan lampu ramalan. Namun, Wang Xian menemukan bahwa energi yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu ramalan sangat menakutkan. Dia telah memasukkan energi ke dalam lampu ramalan, dan energi yang dimasukkan dalam 1 jam bahkan belum mencapai 1/10.000 dari kapasitas penyimpanan di sumbu. Selain itu, Wang Xian menemukan bahwa jika energi yang dia tanamkan digunakan untuk ramalan dan ramalan, itu tidak mungkin dilakukan. Karena tidak ada cukup energi. Benar saja, lampu ramalan ini tidak dapat digunakan tanpa batas waktu, perlu menyimpan energi, tetapi saya tidak tahu berapa kali ramalan dapat dilakukan setelah energi disimpan. Wang Xian berpikir dalam hatinya, dan mulai menanamkan energi terus-menerus. Waktu juga berlalu hari demi hari. Akhirnya terisi. Setelah setahun berlalu, Wang Xian melihat lampu ramalan di tangannya dan tersenyum. Butuh 1 tahun infus energi tanpa gangguan untuk mengisinya. Hati Wang Xian tergerak, dan dia mulai bereksperimen dengan sepenuh hati. Lampu ramalan, jika Anda ingin melakukan ramalan, Anda harus memenuhi beberapa syarat. Salah satu jenis ramalan adalah dengan melihat target dan melakukan ramalan pada target. Semua informasi tentang target ramalan, termasuk kelahiran dan masa depan. Tentu saja ramalan semacam ini lebih efektif untuk orang yang lebih lemah. Misalnya, jika Wang Xian melemparkannya ke murid terhormat, dia bisa meramal tentang masa lalu murid terhormat ini, serta apa yang akan terjadi dalam 10.000 tahun mendatang. Tentu saja, ada prasyarat untuk ramalan masa depan ini, yaitu, murid yang mulia belum melakukan kontak dengan orang yang kuat di alam penciptaan Tianyuan, jika tidak, dia tidak akan bersiap, atau ramalan akan gagal. Jika Wang Xian meramal pada pembangkit tenaga listrik tingkat Dao, paling banyak dia hanya bisa meramalkan apa yang terjadi pada pembangkit tenaga listrik tingkat Dao 1 detik sebelumnya dan detik berikutnya. Bagi mereka yang baru mengenal level tersebut, mereka dapat meramal apa yang terjadi 20 detik yang lalu dan 20 detik kemudian. Semakin kuat ramalannya, semakin pendek waktu ramalannya. Ini adalah semacam ramalan tatap muka. Ada jenis lain, yaitu pihak lain tidak ada di sisinya. Ramalan semacam ini mengharuskan Wang Xian memiliki item target. Ramalan dengan item ini, melalui ramalan objek, Anda dapat memprediksi lokasi pihak lain. Dalam hal ramalan jarak jauh, posisi ramalan-ramalan yang paling kuat. Mustahil untuk meramalkan masa lalu dan masa depannya. Sebaliknya, bagi mereka yang berada di bawah ranah keberuntungan Tianyuan, melalui ramalan objek, lebih banyak efek dapat diperoleh. Ramalan lokasi Istana Naga. Wang Xian mengeluarkan item di Istana Naga dan segera melakukan ramalan. Saat berikutnya, lampu ramalan dinyalakan, dan di bawah cahaya, gambar Istana Naga muncul, dan pada saat yang sama gelombang informasi membanjiri pikiran Wang Xian. Dengan munculnya gambar dan informasi, Wang Xian melihat konsumsi energi yang gila-gilaan di lampu ramalan. Hanya dalam beberapa detik, setengahnya dikonsumsi. Wang Xian segera menghentikan ramalan ini. Dan hasil ramalan ini hanya menunjukkan penampakan Istana Naga, penampakan alam semesta Jiuyuan. Bahkan nama Jiuyuan Universe tidak diramalkan. Ramalan Istana Naga, saya mendapat lebih sedikit informasi karena saya milik Istana Naga,
dan ada King Yue dan Lin Yu di Istana Naga, dan ada terlalu banyak orang kuat dengan kekayaan Tianyuan. Jika mereka terlalu kuat, semakin banyak gangguan dan konsumsi ramalan kekuatan akan. Wang Xian sedang menghitung di dalam hatinya. Saya juga tahu banyak tentang lampu ramalan. Jika Wang Xian sendiri bertarung dan meramal lawan dengan level yang sama dengan dirinya, dia mungkin hanya bisa meramal selama 10 detik sebelum menghabiskan energinya. Selanjutnya, jika Anda ingin meramal, Anda perlu mengisi kembali energi Anda. 10 detik sangat singkat, jika lawan terus bertahan, itu tidak akan berguna sama sekali. Tidak bisa mengendalikan situasi pertempuran. Tapi lampu ramalan ini sangat kuat, artinya, tidak sulit untuk menargetkan orang yang lemah. Wang Xian berpikir dalam hati. Di masa depan, jika Wang Xian ingin benar-benar membunuh orang kuat yang baru saja memasuki tingkat keberuntungan Tianyuan, dia bisa melakukannya dengan lampu ramalan. Anda dapat mengunci posisinya dan membunuhnya. Lumayan, lampu ramalan ini masih sangat kuat. Wang Xian tersenyum. Dengan lambaian tangannya, istana di sekitarnya menghilang. Wang Xian melihat ke arah area kerusuhan di depan, dan hendak masuk untuk melihat ke dalam. Lampu ramalan dapat memprediksi bahaya sampai batas tertentu. Dia bisa masuk ke dalam dan melihat-lihat. Bagian depan adalah area inti dari area kerusuhan. Jika ingin mendapatkan harta karun, Anda hanya perlu menjelajah ke dalamnya. Kalau tidak, jika Anda ingin mendapatkan harta di luar, Anda hanya akan mengandalkan kesempatan. Masuk ke dalam dan lihatlah, lihat apakah kamu bisa mendapatkan harta karun. Wang Xian berpikir dalam hati, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang langsung ke dalam. Di area inti, terdapat banyak batu kekacauan. Beberapa batu kekacauan tidak diragukan lagi berfungsi. Setiap batu kekacauan mengandung energi kuat khusus. Wang Xian terbang menuju Chaos Stone. Ketika dia sampai di Chaos Stone yang besar, Wang Xian merasakannya. Angin, logam, ruang, kegelapan, dan beberapa energi khusus bercampur di dalamnya, dan mereka benar-benar terkondensasi menjadi satu. Meskipun mengandung energi, mereka tidak dapat diserap. Wang Xian merasakan energi di batu kekacauan, dan berpikir sendiri. Memasuki area inti, energi Chaos Stone dipadatkan dan tidak dapat diserap. Ada energi tidak murni lain yang tercampur di dalamnya, bahkan jika Wang Xian memiliki 10 atribut, dia tidak dapat menyerapnya. Wang Xian merasakannya, dan terbang menuju posisi di depan. Bum bum bum. Ketika dia terbang ke arah dalam, semakin dalam dia pergi, semakin cepat Chaos Stone bergerak. Tidak ada aturan sama sekali. Selain itu, beberapa batu kekacauan bertabrakan secara langsung, membuat raungan besar, dan setelah tabrakan, mereka terlontar ke sekeliling dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Dia perlu mengawasi batu kekacauan yang dikeluarkan ini. Jika tidak, sekali terkena, itu akan memakan beberapa kerusakan. Chaos Stone ini sangat keras bahkan Wang Xian tidak bisa menembusnya. Sangat kuat. Terus terbang ke dalam, Wang Xian melihat sekeliling. Harta tidak ada di mana-mana seperti yang dibayangkan, dan di daerah yang sangat kacau ini, harta selalu lahir. Itu karena batu kekacauan bertabrakan, dan setelah batu kekacauan terbelah oleh benturan, mereka membentuk pecahan dewa elemen. Ada kemungkinan bahwa tidak lama setelah Anda pergi dari sini, sebuah fragmen dari dewa elemen lahir di sini. Semuanya tergantung pada nasib dan keberuntungan. Tentu saja, jika Anda ingin mendapatkan fragmen dewa elemen, bukan berarti Anda bisa mendapatkannya dengan mudah dengan memasukkannya. Dimungkinkan untuk masuk ke dalamnya dan mencari ratusan juta tahun, tetapi Anda tidak dapat menemukan bagiannya. Tapi ada satu hal, yaitu semakin dekat ke pusat, semakin besar peluang untuk mendapatkan dewa elemen. Dan semakin dekat ke tengah, semakin berbahaya. Kecepatan beberapa batu kekacauan dapat digambarkan sebagai menakutkan, jika mereka lengah, bahkan yang kuat di alam penciptaan Tianyuan tidak dapat menghindarinya. Kekuatan Wang Xian masih relatif kuat, jadi dia langsung terbang ke posisi yang lebih sentral. Bam, bang, bang, boom, bang. Semakin mereka terbang ke dalam, semakin keras deru tabrakan. Suara memekakkan telinga, disertai dengan percikan energi. Lampu api, lampu guntur, lampu dingin, tunggu. Sedemikian rupa sehingga nanti, Wang Xian harus membuat pertahanan di sekeliling dirinya untuk menahan akibat dari percikan energi ini. Setelah terbang ke dalam selama sebulan, Wang Xian tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak satu harta pun. Dia juga tidak terburu-buru, ini adalah fenomena normal. Bahkan di mana dia sekarang dalam, beberapa orang kuat di tingkat kontrol tidak berani masuk. Jika kamu ingin mendapatkan harta di sini, kamu harus beruntung atau memiliki kekuatan absolut,
tetapi untuk mendapatkan harta dengan kekuatan absolut, kamu harus masuk lebih dalam. Area ini sangat luas, dan Wang Xian melihat ke depan. Ada beberapa situasi khusus di posisi depan. Itu di depan, beberapa dewa elemen muncul. Dewa elemen yang kuat, bergerak tanpa sadar. Wang Xian juga melihat bahwa dua dewa elemen sedang bertarung dengan sengit, dan ada batu kekacauan yang bertabrakan di sekitar mereka. Di daerah itu, seolah-olah semuanya akan hancur. Namun, di area itu, Wang Xian dapat dengan jelas melihat pecahan dewa elemen di dalamnya. Ada juga Chaos Orb spesial. Hei, ada fragmen dewa elemen di lokasi itu, dan kekuatan dua dewa elemen ada di tingkat kontrol, tapi salah satu dewa elemen agak istimewa. Wang Xian melihat ke itu dan sedikit mengernyit. Salah satu dewa unsur bukan hanya atribut. Lautan api menyelimutinya, dan ia juga memiliki kekuatan guntur. Guntur dan kilat terus berkelap-kelip di lautan api. Ini membuat Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Dewa elemen atribut ganda. Dalam kekacauan itu, Wang Xian sejauh ini belum menemukan keberuntungan Tian Yuan yang kuat dengan dua atribut. Tentu saja, garis keturunan khusus Lin Yu tidak masuk hitungan. Kedua atribut itu cocok, dan Wang Xian belum pernah bertemu seseorang yang telah mencapai alam penciptaan Tian Yuan. Namun keajaiban kekacauan melahirkan dewa elemen dengan dua atribut. God of Elements memiliki fitur. Jika dewa elemen adalah atribut api, maka Anda juga atribut api, dan Anda tidak akan diserang jika Anda memasukinya. Jika Anda berlatih di dalamnya, ada manfaat besar. Tetapi jika murid yang kuat dari atribut lain memasuki dewa elemen api, mereka akan menderita serangan tanpa akhir. Entah Anda akan diusir, atau Anda akan menekan dewa elemen. Kedua dewa unsur bertarung satu sama lain, dan mereka yang memiliki atribut lain akan diserang oleh dua dewa unsur pada saat yang bersamaan. Meskipun keduanya hanya dewa elemen di level kontrol, masih ada beberapa batu kekacauan yang kejam di dewa elemen ini. Di bawah daya tarik energi, batu kekacauan ini terbang dan berputar dengan cepat, dan mereka juga memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Ada pecahan dewa elemen di dalamnya, tetapi jika Anda ingin mendapatkannya, Anda mungkin akan segera diserang oleh dua dewa elemen. Pembangkit tenaga tingkat Dao tidak dapat memanfaatkannya jika mereka memasukinya. Apakah Anda bisa mendapatkan pecahan dewa elemen tergantung pada keberuntungan Anda. Dewa elemen api, guntur, dan elemen, ditambah dewa elemen logam, apakah sama seperti sebelumnya? Selama Anda memiliki elemen api, guntur, dan logam, setelah memasukinya, ketiga atribut akan terus beroperasi, dan kamu tidak akan menderita. Serang. Jika itu masalahnya, kemungkinan mendapatkan pecahan dewa elemen akan meningkat banyak. Wang Xian berpikir dalam hati. Dia merasa kemungkinan ini sangat tinggi, lagi pula, dia pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Jika demikian, Wang Xian pasti akan mendapatkan panen yang baik kali ini. Berpikir di dalam hatinya, dia terbang langsung menuju posisi dewa elemen. Ketika dia sampai di tepi, energi kekerasan di depan mengalir deras. Begitu masuk, itu setara dengan diserang oleh dua master di level kontrol sepanjang waktu. Bahkan keberadaan level Dao hanya bisa fokus pada pertahanan. Namun, meski pertahanan dibuka, hanya bisa bertahan beberapa jam di dalam. Lagi pula, serangan terjadi setiap saat. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk masuk ke sini sendirian. Wang Xian berpikir sendiri, dan dia bergerak menuju posisi di depannya. Begitu masuk, Wang Xian langsung merasakan energi kekerasan di sekitarnya mengalir ke arahnya. Merasakan energi yang menakutkan ini, wajahnya sedikit berubah. Gelombang demi gelombang energi yang menakutkan, dia bisa merasakan bahwa energi kekerasan di ruang ini sedang menyerangnya. Energi serangan semakin kuat, dan menjadi semakin menakutkan. Mungkin pada akhirnya, energi kekerasan dari seluruh area akan terkonsentrasi di tubuhnya. Bas! Tubuh Wang Xian bergetar, menahan energi kekerasan. Pada saat yang sama, dia mulai merasakan energi di sini, menyebabkan energi di tubuhnya mulai mengalir. Api, guntur, logam. Dengan energi yang mengalir, Wang Xian segera membatalkan pertahanan di depan. Saat berikutnya, Wang Xian menunjukkan senyum di wajahnya. 5 memasuki area inti. Berhasil, persis seperti yang saya harapkan. Wang Xian berada di tepi dua dewa unsur, merasakan energi di sekelilingnya, dengan senyuman di wajahnya. Energi dalam tubuhnya dapat diubah. Transformasi ini sempurna. Berbeda dengan energi atribut Lin Yu yang mengandalkan darah. Energi atribut darah itu heterogen dan tidak dapat diubah dengan sempurna. Dengan kata lain,
Ini adalah kasus khusus bahwa Wang Xian dapat masuk ke sini dan aman serta sehat dalam lingkup Dewa Elemen. Spesial yang sulit ditiru. Tentu saja, jika ada keberuntungan Tianyuan yang kuat yang menerobos dengan dua atribut, jika dia bertemu dengan Dewa Elemen yang sesuai dengan dua atributnya sendiri, dia juga dapat melakukan langkah ini. Tapi kemungkinan dalam kasus ini terlalu tipis. Sedikit hingga puluhan miliar tahun, mungkin tidak mungkin untuk memilikinya. Tanpa Dewa Elemen menyerang, aku dapat dengan mudah mendapatkan pecahan Dewa Elemen. Wang Xian berpikir dalam hati, melihat ke depan. Di garis pandangnya, ada pecahan dari Dewa Elemen. Dia segera terbang dan mengambil pecahan Dewa Elemen. Bas-bas. Tetapi pada saat ini, Wang Xian merasakan bahwa beberapa batu kacau di sekitarnya bergerak, dan mereka terbang ke arahnya. Chaos Stone membawa energi dan kekuatan yang mengerikan, jadi Wang Xian tidak punya pilihan selain menolaknya. Hah? Bagaimana situasinya? Mengapa kedatanganku terasa seperti menyentuh batu kekacauan di sini? Apakah karena keseimbangan khusus telah rusak? Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri, mengangkat alisnya sedikit. Namun, batu kekacauan ini bukan apa-apa bagi Wang Xian. Meskipun kekuatan menakutkan dari setiap Chaos Stone sebanding dengan mereka yang baru saja memasuki level Tianyuan Fortune. Tapi batu kekacauan ini tidak bersatu. Dalam hal ini, Wang Xian dapat melakukan perlawanan yang sangat baik. Bam-bam, lengannya berubah menjadi cakar naga, menyerang setiap Chaos Stone. Buat satu Chaos Stone menyerang Chaos Stone lainnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat terbang menuju pecahan Dewa Elemen. Bas, segera, dia datang ke depan pecahan Dewa Elemen dan meraihnya di tangannya. Bagus sekali, nilai Dewa Elemen ini sangat tinggi, terutama untuk murid yang mendominasi alam puncak. Wang Xian menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Dia melihat ke samping. Di sana, ada batu kekacauan khusus. Batu Chaos ini adalah batu Chaos atribut tunggal, yang berarti hanya satu atribut yang tersisa setelah dipoles. Chaos Orb ini agak mirip dengan fragmen Elemental God. Tapi itu lebih lunak daripada pecahan Dewa Elemen. Dalam keadaan normal, batu Chaos semacam ini memiliki fungsi khusus. Bahkan, di bawah penciptaan kekacauan, batu kekacauan ini dapat ditempa menjadi harta yang sangat kuat karena beberapa alasan khusus. Lampu ramalan dibentuk oleh kekacauan. Harta seperti lampu ramalan umumnya milik keberadaan unik dalam kekacauan. Hampir tidak mungkin melahirkan anak kedua. Wang Xian terbang mendekat dan meraih Chaos Stone di tangannya, semburan energi gemuruh meletus darinya. Ini adalah atribut Chaos Stone of Thunder, memegangnya di tangannya. Wang Xian hanya perlu memasukkan sedikit kekuatan guntur, dan dia dapat membuat batu Chaos ini meledak dengan cahaya guntur yang menakutkan. Batu Chaos yang dikaitkan dengan petir ini dapat digunakan untuk menempa senjata, tetapi harta yang ditempa tidak dapat mencapai kekuatan tempur keberuntungan Tianyuan. Jadi itu tidak banyak berguna bagiku. Wang Xian berpikir sendiri, menyimpannya, dan kemudian melirik posisi sekitarnya. Kedua Dewa Elemen masih terus bertabrakan. Wang Xian berada di dalamnya, dan energi Dewa Elemen tidak menyerangnya. Meskipun beberapa batu kekacauan bertabrakan dengan keras, efeknya kecil pada Wang Xian. Namun, setelah mendapatkan dua harta ini, Wang Xian tidak mendapatkan harta lainnya. Di area ini, orang-orang kuat di tingkat Dao masuk. Selama kamu berhati-hati, kamu tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Ini juga dapat menyebabkan tidak banyak harta karun di area ini tempat para dewa unsur bertarung. Gumam Wang Xian. Pecahan Dewa Elemen yang dia peroleh sama sekali tidak ada bandingannya dengan 8 pecahan Dewa Elemen dari orang bijak yang baik hati. Bahkan celahnya sangat besar. Namun, untuk mendapatkan panen ini, untuk orang kuat manapun, itu sangat bagus. Wang Xian terbang keluar dari sini, dan terbang menuju tempat yang dalam lagi. Di posisi sekitarnya, Chaos Stone melesat satu demi satu. Wang Xian terus menghindar. Saat terbang lagi selama 2 hari, batu kekacauan yang melintas di sini dari waktu ke waktu sudah mampu membuat orang kuat yang baru saja memasuki alam penciptaan Tianyuan hampir mati. Anda hanya dapat terbang ke sini jika mencapai level kontrol. Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan batu kekacauan yang berputar-putar dari waktu ke waktu. Tempat ini memang lebih berbahaya. Sepertinya ada semburan kekacauan di depan. Wang Xian melihat ke posisi di depan, matanya sedikit berkedip. Jauh di dalam, tidak hanya batu-batu kacau yang terus berterbangan, tetapi juga semburan yang kacau. Semburan air berkumpul bersama seperti pasir, mencekik seperti binatang buas yang menakutkan dalam kekacauan. Dan di kedalaman, masih ada sedikit cahaya. Cahaya ini berasal dari Dewa Elemen,
tetapi beberapa dewa elemen ini sudah sebanding dengan keberadaan tingkat Dao. Wang Xian terbang ke dalam, menghindari Chaos Stone satu persatu. Hah! Pada saat ini, dia melihat Chaos Stone memancarkan vitalitas yang kuat. Ada batu kekacauan berukuran 100 meter, beberapa di antaranya memancarkan vitalitas yang agung, dan energi di bagian lainnya sangat berantakan. Tempat-tempat yang berantakan tidak berharga, tetapi bagian itu memancarkan vitalitas, yang memang merupakan harta energi atribut kayu yang langka. Itu bisa digunakan. Ini setara dengan harta yang belum sepenuhnya dipoles. Wang Xian menatap Chaos Stone, dan dengan cepat mengejarnya. Bum bum bum. Raungan di sekitarnya tidak ada habisnya, dan energi dari beberapa tabrakan batu yang kacau memenuhi sekeliling. Orang yang mendominasi alam puncak tidak bisa hidup lebih dari 2 detik. Wang Xian dengan cepat mengejar Chaos Stone itu, dan kecepatannya yang kuat membuatnya mengejarnya dengan cepat. Di sini, kekuatan ruang sangat terbatas, dan teleportasi ruang tidak mungkin sama sekali. Wang Xian datang ke depan Chaos Stone, merasakan energi ini, dan kemudian langsung membuangnya. Nilai batu kekacauan ini jauh lebih tinggi dari yang didapat barusan. Energi atribut kayu ini dapat dibangun menjadi tanah harta karun untuk ditanami. Bisa dibuat menjadi harta karun. Setelah memanen 3 harta, Wang Xian tidak terlalu senang. Lagi pula, harta ini tidak banyak berguna baginya. Sangat bagus untuk melatih murid. Perburuan harta karun. Masih terlalu sedikit harta yang bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dao. Wang Xian melihat sekeliling, terus-menerus menghindari serangan batu kekacauan, dan berkata, "Semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit jadinya." Melihat ke kedalaman, Wang Xian terus terbang. Di sini, tidak ada bahaya baginya. Semakin dalam Anda pergi, semakin besar peluang untuk mendapatkan harta karun. Terbang ke depan, segera, Wang Xian datang ke area yang lebih dalam. Pasir hisap yang kacau. Jenis pasir hisap ini sangat padat sehingga hampir tidak mungkin untuk menghindarinya, dan hanya bisa menahannya dengan keras. Berbagai batu kekacauan tercampur dalam pasir apung ini. Sangat aneh bahwa mereka tampaknya terus berputar di sekitar pusat tertentu. Di posisi pinggiran, beberapa batu kekacauan terus-menerus terlibat. Ada beberapa fragmen kecil dari Dewa Elemen. Ketika Wang Xian mendekati tepi, dia melihat beberapa fragmen dari Dewa Elemen, serta beberapa batu atribut murni yang kacau. Tentu saja, semakin dekat kamu ke pusat, semakin banyak harta karun yang ada, tapi aku khawatir di dalam agak berbahaya. Wang Xian menatap posisi di depan. Posisinya saat ini sudah sangat inti. Aliran pasir yang kacau, batu kekacauan yang menakutkan di aliran pasir. Semua jenis energi kekerasan. Beberapa aliran pasir juga mengandung energi aneh, yang terlihat berdebar-debar. Wang Xian terbungkus energi di sekujur tubuhnya, mencoba memasuki aliran pasir ini. Ketika dia baru saja masuk ke dalam, dia merasakan energi menakutkan yang terus-menerus menyerangnya. Serangan semacam ini terus-menerus. Meski dampak semburan pasir hanya setara dengan keberadaan level kontrol. Namun, dampak semacam ini bertahan lama dan tidak terputus. Aku bisa tinggal di sini paling lama lebih dari 20 jam, dan ini masih tanpa terkena batu keos besar. Wang Xian juga menunjukkan ekspresi serius di wajahnya saat ini. Dampak energi di sini terlalu menakutkan. Wang Xian hanya bisa bertahan lebih dari 20 jam di sini. Menurut spekulasi Wang Xian, orang bijak yang baik hati hanya bisa bertahan paling lama belasan jam di sini. Bidang bintangnya mungkin telah dihancurkan di sini. Wang Xian menebak dalam hatinya. Kekuatan tingkat Dao dapat menghancurkan harta keberuntungan Tianyuan. Kekuatan destruktif di sini juga bisa merusak dalam jangka panjang. Diselimuti energi di seluruh tubuh Wang Xian, dia langsung bergegas menuju pecahan Dewa Elemen. Dampak energi yang kuat membuat kecepatannya sangat lambat. Dan pecahan Dewa Elemen itu masih bergerak maju dengan cepat. Namun, tempat ini berada di pinggiran, untungnya, Wang Xian berhasil mengejar pecahan Dewa Elemen. Memegangnya di tangannya, ketika Wang Xian melihat pecahan lain dari Dewa Elemen dan batu kekacauan khusus, mereka telah menghilang. Mereka bercampur dalam pasir apung, muncul 1 detik, dan menghilang berikutnya. Susah untuk dicari. Tidak, area ini sangat luas, aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Wang Xian sedikit mengernyit. Di sini lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Kekuatan Wang Xian sudah sangat kuat, tapi dia tidak bisa bertahan lama di sini. Seperti level kontrol yang lemah, Anda tidak bisa masuk ke sini sama sekali. Dengan gerakan tubuhnya, Wang Xian buru-buru terbang keluar dari area yang tinggi dan jaraknya tak terukur.
Melihat area ini, dia sedikit mengernyit. Benar saja, semua harta tidak mudah didapat. Aku ingin menggunakan kelebihanku sendiri, jadi aku tidak bisa membabi buta mencari di sini. Wang Xian berpikir, ia memiliki keunggulan dahsyat yang tidak dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik lainnya, yaitu ia dapat memasuki area Dewa Elemen. Apalagi saat memasuki 2 atau 3 dewa unsur yang terus bertabrakan. Semakin kuat area tabrakan dewa unsur, semakin mudah bagi Wang Xian untuk mendapatkan harta yang kuat. Ini adalah keuntungan terbesarnya dibandingkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dao lainnya. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian mulai terbang mengelilingi area ini. Dalam semburan kekacauan, ada juga Dewa Elemen. Selain itu, dia juga Dewa Elemen di tingkat Dao, selama dia bisa menyentuhnya, dia bisa memasukinya. Mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Wang Xian mulai terbang di sekitar area ini. Ho, ketika dia terbang di sekitar area ini selama lebih dari 10 hari, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam. Ini membuat mata Wang Xian sedikit menyipit. Ada raksasa yang kacau di area pasir apung, dan raksasa yang kacau yang dapat bertahan di sini jelas merupakan keberadaan Dao yang sangat kuat. Wang Xian menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya. Jika bisa bertahan di dalam, Chaos Behemoth di dalam mungkin tidak lebih lemah dari Wang Xian. Lagi pula, bahkan Wang Xian tidak bisa tinggal di area ini untuk waktu yang lama. Aku harus berhati-hati dengan raksasa yang semrawut ini. Wang Xian waspada dan terus terbang di sekitar area ini. Namun, ketika Wang Xian mengepung area ini selama setahun, Wang Xian menemukan bahwa area pasir apung ini sangat menakutkan. Ini jauh lebih besar dari yang diharapkan. Dia terus terbang di sekitar area ini. Namun segera, matanya tiba-tiba menyala, dan matanya melihat ke posisi di depan. Di dalam pasir apung di depan, Wang Xian melihat seberkas cahaya. Cahaya putih dan cahaya hitam bertabrakan dan terdistorsi. Dewa elemen dengan atribut cahaya dan dewa elemen dengan atribut gelap. Wang Xian yakin, dengan tatapan berapi-api di matanya. Inilah yang dia cari. Dewa elemen yang dapat berdiri di pasir apung yang kacau dan memancarkan cahaya dalam jumlah besar pasti berada di level Dao. Yang mengatakan, itu 2 tingkat jalan. Selama Anda bisa memasukinya, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Dan untuk dewa elemen dengan level setinggi itu, nilai untuk mendapatkan harta pasti sangat tinggi. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian langsung memasuki pasir apung. Energi keras mengalir ke tubuhnya, dan Wang Xian segera melepaskan metode pertahanan terkuat. Kalau pasir isap ini mengandung energi khusus. Ini adalah informasi yang diperoleh Wang Xian dari mengamati pasir apung selama setahun. Pasir hisap jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Di pasir isap, ada energi khusus yang aneh dan menakutkan. Energi ini harus dijaga. Wang Xian masuk ke pasir apung, dan dengan cepat terbang menuju tempat terang dan gelap. Setelah melewati pasir isap, Wang Xian datang ke depan 2 dewa unsur. Kekuatan terang dan gelap mengisi posisi di depan, dan Wang Xian menemukan bahwa kekuatan terang dan gelap membuka ruang terpisah dalam semburan ini. Di ruang ini, tidak ada pasir hisap. Ini adalah kabar baik untuk Wang Xian. Namun, meskipun tidak ada pasir isap, Wang Xian dapat merasakan bahwa ada beberapa zat terang dan gelap yang menakutkan di dalamnya. Zat-zat ini tidak sederhana. Perburuan harta karun. Wang Xian bergerak dan memasuki area di mana terang dan gelap menyatu. Dewa elemen pada tingkat Dao sepenuhnya diselimuti cahaya energi. Bahkan pasir hisap pun tidak bisa masuk. Sinar cahaya yang dipancarkan oleh kedua atribut mendekati pusat, dan kedua energi ini nyata. Dalam posisi di dalam 2 dewa unsur, energi terang dan gelap terus bertabrakan dan terjalin, membentuk pemandangan yang menakutkan. Wang Xian masuk ke dalam, dan segera merasakan energi menakutkan menyerang ke arahnya. Bukan hanya kekuatan cahaya, tapi bahkan kekuatan kegelapan berdampak langsung padanya. Wajah Wang Xian sedikit berubah, dan energi di tubuhnya segera mulai berubah. Yin dan yang terbalik, yin dan yang hidup berdampingan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Xian terlindungi dari erosi kegelapan dan cahaya. Memasuki interior 2 dewa unsur, Wang Xian melihat sekeliling. Energi di sekitarnya tampak nyata, dan penglihatan serta persepsi Wang Xian sangat terhalang. Untungnya area ini tidak terlalu luas. Bahkan jika persepsi Wang Xian diblokir, dia dapat mencari semuanya dalam waktu 10 jam. Berpikir di dalam hatinya, Wang Xian mulai melihat sekeliling. Tidak ada suara gemuruh di sekitar, semuanya tampak seperti pola hitam putih yang aneh. Ruangnya sangat aneh. Wang Xian melihat sekeliling, mencari harta karun. Belum lagi,
Jika kamu berlatih di sini, kecepatanmu akan 1000 kali lebih cepat daripada di pohon kekacauan. Wang Xian merasakan kekuatan terang dan gelap. Jika seseorang dapat berlatih di sini, 1 hari bernilai 1000 hari di Tree of Chaos. Untuk para murid dari alam dominasi, apalagi. Tentu saja, juga sulit bagi murid di ranah penguasaan untuk berlatih di sini. Kekuatan di sini perlu diencerkan. Ini juga mengingatkannya pada orang-orang suci Santian yang menggunakan pecahan dewa elemen untuk menarik energi dari area kerusuhan, dan kemudian membiarkan para murid berlatih. Diperkirakan bahwa para murid dari alam kekuasaan puluhan kali lebih baik daripada pohon kekacauan dalam budidaya dalam keadaan seperti itu. Lagi pula, pecahan dewa elemen dari orang suci Santian mengandung energi yang sangat kuat. Pada saat ini, Wang Xian melihat zat bercahaya khusus di depannya. Ya, itu materi, bukan energi murni. Zat ini seperti cermin. Ini berisi kekuatan cahaya khusus. Kekuatan cahaya memiliki banyak keadaan. Keberuntungan surgawi yang kuat dari atribut cahaya dapat menggunakan kekuatan cahaya untuk mengembun menjadi jalan untuk melarikan diri. Itu dapat diringkas menjadi metode pertahanan atau serangan khusus melalui kekuatan cahaya. Secara alami, materi yang dibentuk oleh kekuatan cahaya juga memiliki sarana dan kemampuan khusus. Wang Xian memfokuskan pandangannya, dan segera meraih cermin cerah khusus itu. Wang Xian meraih cermin, memegangnya erat-erat, dan mengikutinya menonton dengan gembira. Semburan energi disuntikkan ke dalamnya, dan saat berikutnya, cermin memancarkan semacam cahaya. Segera setelah itu, kekuatan cahaya bergabung ke posisi sekitarnya, tidak terlihat dan tidak berwujud, dan terintegrasi sepenuhnya ke dalam ruang sekitarnya. Namun, cermin dapat menunjukkan pemandangan di sekitarnya. Ini, harta investigasi yang kuat. Cermin ini adalah harta yang mutlak, jauh lebih kuat daripada harta investigasi yang diciptakan oleh 12 penyihir leluhur. Wang Xian melihat ke cermin dan sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah dia masuk ke sini, dia menemukan harta karun. Harta karun investigasi semacam ini, apakah itu digunakan sendiri atau ditempatkan di Istana Naga, jarang terjadi. Terkejut di dalam hatinya, Wang Xian segera menyimpannya, dan terus memindai sekelilingnya. Yaitu, pecahan dewa elemen. Setiap 20 menit, Wang Xian bergerak perlahan ke dalam, dan dia tertarik dengan batu hitam. Fragmen dewa elemen gelap seukuran kepala mengandung energi yang kuat. Ini seperti daging dan darah yang jatuh dari mayat orang kuat di Dao, dan juga sangat bermanfaat bagi orang kuat yang baru saja memasuki alam penciptaan Tianyuan. Fragmen dewa unsur gelap di depannya dapat dibandingkan dengan energi dari 2 fragmen dewa unsur dari Santo Surga yang baik. Sangat bagus. Wang Xian sangat terkejut, dan terus mencari ke dalam. Segera, pecahan dewa elemen ditemukan olehnya. Hanya dalam 3 jam, dia menemukan 6 yuan. Nilai 6 fragmen dewa elemen ini jauh melampaui 8 fragmen Santian Sengren dan yang lainnya. Harta ini setara dengan mengambil apa-apa untukku. Pembangkit tenaga tingkat Dao lainnya tidak bisa masuk ke sini sama sekali, tapi aku bisa dengan mudah berkeliaran di sini, jadi pecahan dewa elemen di sini bisa dengan mudah diperoleh dengan sendiri. Dapatkan. Dewa elemen kegelapan tingkat Dao, dan dewa elemen cahaya tingkat Dao. 2 makhluk tak sadar berjuang untuk hidup dan mati di sini, dan hanya keberadaan suara jalan yang bisa masuk dengan aman ke sini. Kalau tidak, jika tingkat Dao biasa masuk ke sini, itu akan dikonsumsi oleh 2 dewa unsur secara tiba-tiba. Ada 3 atau 4 aliansi tingkat jalan, dan mungkin aman untuk masuk ke sini. Namun, di sini, jika kerusuhan disebabkan oleh 2 dewa elemen, hal itu dapat merusak keseimbangan di sekitar mereka. Mungkin ada beberapa kecelakaan lain pada saat itu. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik tingkat Dao tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko untuk harta ini. Lagi pula, meskipun ada banyak harta di sini, bahkan jika tidak ada kecelakaan, harta di sini harus dibagi rata oleh yang kuat di tingkat Dao. Tidak sebanding dengan risikonya. Sepertinya aku akan menemukan lebih banyak tanah harta karun seperti ini di masa depan, dan aku bisa memasukinya dengan aman. Wang Xian berpikir dalam hati, dengan senyum di wajahnya. Tapi, tepat ketika Wang Xian senang, mungkin dia sedikit sombong, dan tiba-tiba semburan energi mengalir ke arahnya. Ini membuat ekspresi Wang Xian berubah, dan dia dengan cepat bersembunyi. Aku sedang mendekati dewa elemen cahaya. Wang Xian melihat dengan cepat dan melihat bola cahaya di depannya. Melihat energi cerah ini, Wang Xian mundur sedikit. Semua energi di sini meletus dari tubuh 2 dewa unsur. Dan jika Anda mendekati mereka,
serangan mereka akan membabi buta. Tutupi semua yang ada di depan Anda. Bahkan jika Wang Xian dapat beralih antara Yin dan Yang, itu tidak berguna. Oleh karena itu, dia harus jauh dari Dewa Elemen, jika tidak, dapat menyebabkan kerusuhan dan serangan oleh Dewa Elemen. Hei, di dekat Dewa Elemen Cahaya, sepertinya ada harta karun. Pada saat ini, Wang Xian memperhatikan harta karun yang tampak seperti pedang tajam di sisi yang dekat dengan Dewa Elemen Cahaya. Itu terlihat seperti pedang, tanpa gagang, penuh dengan energi yang menakutkan dan menggetarkan. Harta yang sangat kuat, setidaknya memiliki kekuatan serangan memasuki alam surga. Wang Xian berpikir sendiri, pemancing khusus pada. Wang Xian melihat pedang di depannya, sedikit berapi-api. Senjata yang dapat dikendalikan oleh setiap orang kuat terbatas. Tidak mungkin orang yang kuat mengendalikan harta tanpa batas. Misalnya, jika dia adalah pendatang baru, jika dia beruntung dengan ratusan makhluk surgawi, bukankah dia langsung tak terkalahkan di alam semesta? Bukan itu masalahnya. Level pemula dapat mengontrol paling banyak satu harta karun Tianyuan. Beri dia harta lain yang sebanding dengan kekuatan bertarung memasuki alam penciptaan Tianyuan, dan dia tidak akan bisa mengendalikannya. Selain itu, sulit untuk mengontrol terlalu banyak harta keberuntungan Tianyuan, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Dao. Terutama, jika pembangkit tenaga listrik tingkat Dao memiliki dua harta keberuntungan yang agresif. Kemudian jika dia menggunakannya pada saat yang sama, akan sangat sulit baginya untuk menggunakan dua harta karun keberuntungan Tianyuan yang ofensif untuk memberinya dua kekuatan tempur tingkat kontrol. Sulit untuk mengerahkan kekuatan dari dua harta surgawi. Paling-paling, ini sedikit lebih baik daripada harta karun keberuntungan Tianyuan. Tentu saja, ada juga kemungkinan untuk memaksimalkan kekuatan sendiri dan mengendalikan lebih banyak harta surgawi. Artinya, saya memiliki tipe ofensif, tipe defensif, dan tipe tambahan di tangan saya. Serang pertahanan dan dukungan, saling non-interferensi semacam ini, dapat mengontrol lebih banyak. Seperti senjata ofensif, karena mesin penggiling 5 elemen dan Tai Chi Dragon Pan memiliki jiwa naga, mereka sebenarnya tidak membutuhkan Wang Xian untuk mengendalikannya. Void Dragon Pool memiliki tubuh Void Dragon untuk dikendalikan, dan tidak membutuhkannya. Sekarang, dengan pohon leluhur tambahan di tubuhnya, dia masih bisa mengendalikan harta yang menyerang di tangannya. Pedang cahaya yang tampaknya kuat ini dapat meningkatkan kekuatan Wang Xian. Peningkatan ini dihitung menurut pedang tajam ini. Dan pedang tajam ini seharusnya memiliki kekuatan untuk memasuki alam penciptaan Tianyuan untuk pertama kalinya. Wang Xian merasa sedikit panas di hatinya. Jika saya bisa mendapatkan pedang tajam ini dan membuatnya sedikit, kekuatan tempur saya akan sebanding dengan dua eksistensi level Dao. Jika aku ingin mendapatkan pedang cahaya ini, aku harus berhati-hati. Wang Xian berpikir dalam hatinya, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia menopang ruang dengan kekuatan terang dan gelap. Segera setelah itu, dia mengeluarkan lampu ramalan. Lampu ramalan adalah murni harta tambahan, dan itu tidak menambah banyak kekuatan tempur. Tetapi jika digunakan untuk meramal untuk memprediksi bahaya, itu memiliki manfaat yang besar. Wang Xian menyuntikkan gelombang energi ke lampu ramalan, dan pada saat yang sama, gelombang informasi ditransmisikan ke dalamnya. Lampu ramalan menyala, dan sebuah gambar muncul di bawah lampu. Melihat gambar ini, Wang Xian mengerutkan kening. Dalam gambar, dia terbang menuju Dewa Elemen Cahaya, dan meraih pedang cahaya. Ini memicu gelombang Dewa Elemen, dan energi mengerikan menyerangnya. Saya melawan dengan seluruh kekuatan saya, dan di bawah perlawanan, itu menimbulkan fluktuasi di sisi Dewa Elemen Kegelapan, keseimbangan tertentu rusak, dan kekuatan kegelapan yang kuat menyerang saya. Menghadapi serangan frontal dari dua Dewa Elemen tingkat Dao pada saat yang sama, Wang Xian tidak dapat menjaga keseimbangan Yin dan Yang di tubuhnya. Segera setelah itu, energi kekerasan menyelimuti dirinya. Zizizi. Pada saat ini, Wang Xian melihat energi di lampu ramalan menyala dengan gila-gilaan dan memakannya dengan gila-gilaan. Menurut kecepatan pembakaran ini, paling banyak 5 detik, energinya akan habis terbakar. Wang Xian menyaksikan dan segera memadamkan lampu ramalan. Melihat situasi sebelumnya, sudah ada hasilnya. Gagal. Sebelum dia bisa memegang pedang ruang di tangannya, keseimbangan Yin dan Yang di tubuhnya telah rusak. Setelah keseimbangan dalam tubuh Anda rusak, Anda secara alami akan diserang. Oleh karena itu, jika Anda langsung merebutnya, Anda akan gagal. Saya harus menemukan cara lain. Selain itu, lampu ramalan ini memang harta yang sangat kuat.
Pantas saja orang bijak yang baik hati tidak ragu mengambil risiko untuk mendapatkan lampu ramalan ini. Sungguh menakjubkan, Wang Xian berpikir dalam hati. Dia menyingkirkan lampu ramalan, dan melihat pedang ruang angkasa lagi. Tapi setelah memikirkannya sebentar, saya masih tidak bisa memikirkan cara apapun. Dia sendiri dapat menggunakan atribut cahaya untuk mengembun menjadi tali untuk meraihnya. Tetapi ketika energinya sendiri masuk ke sini, itu akan diasimilasi oleh kekuatan cahaya dan dipengaruhi oleh kekuatan kegelapan. Kekuatan yang terlalu lemah tidak berguna dalam menghadapi serangan dewa-dewa unsur yang dekat dengan tingkat Dao. Setelah berpikir selama beberapa menit, Wang Xian akhirnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pergi ke tempat lain dulu dan pikirkan cara. Wang Xian hanya bisa menyerah untuk sementara, berjalan berkeliling lagi, lalu terbang ke arah dewa elemen kegelapan. Datanglah ke dewa elemen gelap. Energi gelap di sini jauh lebih banyak daripada energi cahaya. Lingkungannya sangat gelap, dan garis pandangnya bahkan lebih buruk daripada di sisi lain. Zizizi. Namun, ketika Wang Xian sedang terbang, tiba-tiba terdengar suara korosif. Ini sedikit mengejutkannya, dan dia segera melihat ke depannya. Aliran energi gelap seperti cairan sedang melihat ke bawah pada tubuh fisiknya. Orang baik, energi nyata yang terkorosi ini adalah harta karun, dan aku telah mengabaikannya. Wang Xian membungkusnya dengan energi, matanya bersinar terang. Diisi dengan cairan gelap korosif, jaraknya mencapai 100 meter. Kekuatan erosif ini dapat melukai serius bahkan orang kuat yang baru saja memasuki alam penciptaan Tianyuan. Jika digunakan untuk menempas senjata, itu bisa dibandingkan dengan orang kuat yang baru saja memasuki alam penciptaan Tianyuan. Tentu saja, yang ini berbeda dari pedang tajam itu, cairan gelap khusus ini membutuhkan pemurnian lebih lanjut. Kalau tidak, sulit untuk mengontrol dan menggunakan. Setelah menyimpannya, lanjutkan mencari-cari. Beberapa jam berlalu, dan dia mendapatkan 4 potong atribut elemen dewa kegelapan lagi. Ini sangat mengejutkannya. Ini dia. Ketika dia terus mencari, dia tiba-tiba membeku sesaat, dan melihat ke depan dengan wajah penuh kejutan. Di posisi depan, terdapat fragmen dewa elemen dengan atribut gelap, namun fragmen dewa elemen ini berbentuk monster khusus. Ia memiliki pupil berwarna merah darah, seperti makhluk hidup. Ada tali tipis di atas pecahan dewa unsur. Tali ini melekat pada pecahan dewa unsur khusus ini. Tali itu membentang sampai ke tempat yang terlihat sangat aneh. Bagaimana situasinya? Wang Xian melihat pemandangan khusus ini dengan keheranan di wajahnya. Ini jelas tidak terbentuk di daerah ini. Sepotong dewa elemen yang diikat dengan tali. Tali tipis. Pada saat ini, Wang Xian melihat pecahan dewa elemen bergerak ke arahnya. Namun, Wang Xian juga dengan jelas merasakan bahwa pecahan dewa elemen tidak merasakannya. Dia ragu-ragu sejenak, dan segera mundur. Kalau begitu, keluarkan lampu ramalan lagi. Pemancing khusus selanjutnya, tali tipis khusus, pecahan khusus dewa elemen, yang menarik perhatian dan keingintahuan Wang Xian. Situasi ini agak istimewa. Lampu ramalan muncul di depannya lagi, hati Wang Xian tergerak, dan dia mulai melakukan ramalan. Lampu ramalan menyala, dan sebuah gambar muncul di bawah cahaya. Melihat gambar ini, Wang Xian sedikit terkejut, menunjukkan ekspresi takjub. Dalam gambar, ada sesosok yang berdiri di samping medan perang dua dewa elemen, memegang pancing panjang di tangannya. Ada seutas tali pancing yang diikat ke pancing, dan letak kail serta umpannya adalah pecahan dari dewa elemen. Apa ini? Memancing. Benar-benar mungkin memancing di medan perang dewa elemen. Wajah Wang Xian penuh keheranan. Energi di sini sangat ganas, kegelapan dan cahaya memengaruhi segalanya. Bagaimana dia bisa memancing di sini? Apalagi mereka yang bisa berdiri di luar dan memancing, meski kekuatannya tidak setingkat Dao, mungkin sudah mendekati level ini. Wang Xian meletakkan lampu ramalan, berpikir sejenak, dan terbang menuju nelayan. Dia tidak mengambil gambar dengan gegabah. Ini juga untuk berjaga-jaga. Ramalan, pemancing ini bisa diramal, tapi apakah ada pemancing lain selain pemancing ini? Wang Xian ini ingin mengerti. Menurut informasi di lampu ramalan barusan, Wang Xian terbang menuju posisi di belakang dewa elemen kegelapan. Ketika dia terbang, dia samar-samar merasakan nafas sosok di luar. Atribut gelap sangat kuat, dan seharusnya mencapai tingkat Dao. Selain itu, tampaknya ada lebih dari satu nafas. Wang Xian merasakannya, ragu sejenak, dan terbang keluar dari medan perang keduanya, dewa unsur dari samping. Terbang keluar dari wilayah dewa elemen, mendukung area di sekitar pasir hisap, Wang Xian terbang ke arah si nelayan. Dia sedikit penasaran.
Para pemancing ini jelas mencari harta karun di Dewa Elemen dengan cara khusus. Bagaimana mereka melakukannya? Jika dia memiliki metode ini, Wang Xian akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan pedang cemerlang itu. Ini sangat penting baginya. Meskipun dikatakan bahwa di area semacam ini, menghubungi orang kuat lainnya dengan gegabah akan membangkitkan kewaspadaan pihak lain. Tapi selama Anda menjaga jarak, tidak akan ada masalah. Lagi pula, ketika pria kuat bertemu, tidak ada pihak yang akan memilih untuk bergerak ketika mereka tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Sebaliknya, ini lebih tentang perdagangan. Wang Xian ingin membuat kesepakatan dengan mereka, untuk melihat apakah dia bisa mempelajari metode memancing mereka dan harta karun yang mereka tangkap. Hah! Wang Xian terbang mendekat, dan segera, kedua sosok di depan memperhatikan penampilannya. Dua mata terfokus padanya, terus-menerus menatapnya. Seorang lelaki tua juga mengeluarkan harta karun seperti pagoda dengan pesan yang berkedip di atasnya. Wang Xian tidak terlalu menyembunyikan kekuatannya, memancarkan kekuatan tingkat Dao. Toh, yang bisa beraktivitas di kawasan ini tidak boleh lemah. Ketika mereka melihat Wang Xian juga melihat mereka. Kedua pembangkit tenaga listrik keduanya adalah atribut gelap. Salah satunya berwujud manusia, namun bentuk pembangkit tenaga listrik lainnya membuat Wang Xian sedikit terkejut. Dia terlihat seperti pedang yang tajam. Itu jelas memiliki tubuh dari daging dan darah, tetapi terlihat sama dengan pedang yang tajam. Di mana gagangnya, adalah kepalanya. Makhluk yang sangat istimewa. Kekuatan keduanya harus berada di level Dao. Aku sudah bertemu kalian berdua, aku tidak bermaksud menyinggung kalian. Wang Xian menangkupkan tangannya ke arah mereka, dan berkata dengan tenang. Nah, jika tidak terjadi apa-apa, jangan ganggu penangkapan ikan kami. Pria kuat berbentuk pedang itu memandang Wang Xian dan berkata dengan datar. Aku baru saja datang ke daerah kerusuhan ini belum lama ini. Aku sedikit penasaran dengan memancing seperti ini kalian berdua, bisakah kalian memberitahuku? Dan aku juga mendapatkan beberapa item atribut gelap di sini, dan aku juga bisa berdagang dengan kalian berdua. Kata Wang Xian, juga menyampaikan semacam niat baik. Oh, tidak jauh dari sana, lelaki tua yang memegang pagoda itu sedikit mengernyit, dan menatap Wang Xian. Kamu bukan orang yang kuat di Camp Justice League dan Evil Sequence, kan? Memancing kami adalah menggunakan dewa elemen kepancing yang terbuat dari bahan di dalamnya, dan kemudian gunakan pecahan dewa elemen sebagai umpan spiritual untuk mencari harta karun di dalamnya. Metode ini bukan rahasia. Orang tua yang memegang pagoda itu menjawab. Wang Xian mengangguk sedikit. Aku benar-benar tidak berasal dari dua kubu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mendekati dewa elemen dengan cara ini. Jika kamu mendekat, apakah kamu akan diserang? Umpan? Mereka semua berasal dari tubuh dewa elemen di bawah, dan tentu saja mereka tidak akan diserang, tetapi ada juga satu hal, yaitu ketika menghadapi benturan energi di dalam, umpan akan lepas kendali, lebih besar dampaknya, bahkan jika kamu tidak akan diserang oleh dewa elemen, masih akan ada dampaknya. Pria tua yang memegang pagoda itu menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Terima kasih, saya memiliki dua fragmen besar elemen atribut dewa gelap di tangan saya. Saya tidak tahu apakah kalian berdua tertarik untuk berdagang. Saya ingin menukar metode produksi pancing dan umpan. Yang lain bisa diperdagangkan dengan beberapa sumber daya umum. Wang Xian berkata, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia mengeluarkan dua fragmen dewa elemen atribut gelap. Oh, dua pecahan dewa elemen di tanganmu benar-benar kuat, dan itu langka, dan nafasnya sama dengan dewa elemen kegelapan di depan. Apakah kamu mendapatkannya dari sini? Pria yang memegang pagoda melihat kedua bagian itu, sebuah fragmen dari dewa elemen, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bertanya. Ya, Wang Xian mengangguk. Kamu masuk ke dalam dengan tubuhmu. Tes-tes. Aku merasa kamu memiliki aura yang lebih muda. Apakah anak muda berkelahi seperti ini? Hehe, Pak Tua Jian, kamu memiliki satu set tali pancing di tanganmu, kamu bisa menukarnya dengan dia. Pria tua pagoda itu berkata sambil tersenyum. Melirik pria kuat berbentuk pedang di samping, dan kemudian berkata kepada Wang Xian umpannya dapat menggunakan pecahan dewa elemen di tangan Anda untuk menarik semangat Anda ke dalam itu dengan cara khusus untuk mengendalikannya. Metode traksi spiritual ini sebenarnya cukup sederhana, dan itu akan diberikan kepadamu secara gratis. Kata pria pagoda tua itu, mengeluarkan simbol dari mulutnya. Simbol-simbol itu datang ke Wang Xian, membentuk kata-kata dan pesan satu persatu. Wang Xian merasakan simbol ini, dan segera menyerap informasi tersebut setelah dia keluar dari bahaya. Pertukaran yang setara, saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa sumber lagi.
Pria tua berbentuk pedang di sebelahnya melambaikan tangannya, dan tali pancing yang terbuat dari zat khusus digantung di depannya. Segera setelah itu, ada beberapa sumber daya, yang semuanya adalah buah dan rerumputan ilahi yang mendominasi alam puncak. Ada ratusan dari mereka. Fragmen dewa unsur milik lelaki tua pedang Song Ta Wang Xian bernilai tinggi. Orang tua berbentuk pedang dan Wang Xian juga merupakan salah satu kesepakatan. Melihat sumber daya di depannya, Wang Xian mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, pecahan dewa elemen terbang di depannya. Sumber daya di depannya juga terbang. Wang Xian meraih tali pancing dan merasakannya dengan hati-hati. Ini memang sama dengan aura yang terpancar dari dewa unsur kegelapan barusan. Ini terbuat dari zat yang diproduksi oleh dewa elemen kegelapan. Wang Xian mengambilnya, dan informasi memancing yang baru saja diberikan pria pagoda tua itu muncul di benaknya. Memancing, pertama-tama Anda perlu menyempurnakan fragmen dewa elemen. Setelah memurnikannya, gumpalan roh saya sendiri bisa meresap ke dalamnya. Kemudian ikat tali pancing ke pecahan dewa elemen dan masukkan ke dalamnya. Karena substansinya sama, maka tidak akan diserang. Kontrol pikiran pecahan dewa elemen, cari harta karun lain di dalamnya, lalu bungkus dengan tali pancing. Ini adalah cara pemancing. Tuanku, Wang Xian, terima kasih atas nasihatmu. Setelah Wang Xian memahami segalanya, dia menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua. Namaku Song Ta, kamu bisa memanggilnya Pak Tua Jian, dia tidak pandai berkata-kata. Song Ta, memegang pagoda, tersenyum dan menangkupkan tangannya pada Wang Xian. Ini masalah kecil, saudara ini baik-baik saja, kamu juga bisa pergi memancing di sini. Aku tidak akan pergi memancing untuk saat ini, aku ingin masuk ke dalam dan melihatnya nanti. Wang Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Baik orang tua Song Ta dan Jian adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dao, Wang Xian akan memberi mereka banyak wajah. Dua lainnya secara alami tahu bahwa Wang Xian tidak sederhana, jadi dia sangat sopan padanya. Ini adalah rasa hormat yang dibawa oleh kekuatan. Wang Xian melengkungkan tangannya ke arah mereka berdua lagi, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke kejauhan. Yang ini bernama Wang Xian. Dia sangat kuat. Aku tidak tahu dia berasal dari alam semesta mana. Melihat Wang Xian pergi, Song Ta mengatakan sesuatu. Ini sangat kuat. Orang tua Jian bergema, dan mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi. Kekacauan begitu besar, ada begitu banyak alam semesta, dan demikian pula, ada banyak master. Sebelum malapetaka datang, mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam semesta mereka sendiri. Namun saat malapetaka datang, pembangkit tenaga alam semesta juga akan keluar untuk mengalami, menemukan harta dan peluang. Ada terlalu banyak pria kuat misterius. Mereka juga tidak terlibat. Setelah Wang Xian menjauhkan diri dari dua pembangkit tenaga listrik, dia memasuki medan perang dua dewa elemen lagi. Kekuatan Yin dan yang sedang berjalan, dan setelah Wang Xian memasukinya, dia langsung terbang menuju dewa elemen cahaya. 2 hari kemudian, dia datang ke depan dewa elemen cahaya, dan pandangannya tertuju pada pedang tajam itu lagi. Pedang cahaya masih melayang di sana, dan belum menghilang. Ada kilau di mata Wang Xian. Dengan memancing, saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkannya. Wang Xian berpikir dalam hati, mengeluarkan tali pancing, dan mengikatkan umpan padanya. Segera setelah itu, dia melemparkan lengannya dan mengarahkan umpan ke arah pedang tajam itu. Pancing ini sangat istimewa, terbuat dari zat terang dan gelap di daerah ini. Situasi material semacam ini seperti keadaan Wang Xian saat ini. Selain itu, senar pancing ini sangat empuk dan lembut, serta bagian dalamnya sangat kuat, sehingga tidak akan putus akibat benturan di sini. Selama pedang tajam melilit umpan, ada peluang untuk menarik pedang tajam itu. Umpannya disempurnakan dengan metode khusus, Wang Xian bisa mengendalikannya, dan dia juga mata Wang Xian yang lain. Di bawah kendali Wang Xian, umpannya